Nah, jadi hari ini akan diajarkan, akan di training, akan teman-teman akan dibantu gimana cara membuat konten yang baik dan benar. Dan seperti biasanya, nanti juga akan ada sesi tanya jawab pastinya, karena kalau training sama Miss Konten ini pastinya dua arah, teman-teman. Jadi bukan cuman Miss Kontennya aja yang ngomong, nah, pasti akan ditanya juga feedback dari kalian gimana, ya kan? Nanti juga akan ada tanya jawab juga, kalian mau tanya apa bisa juga biasanya gitu kan. Terus uh, nanti juga di akhir acara jangan langsung keluar dulu biasanya, karena kebiasaannya ini kalau udah Miss Kontennya oke, closing segala macam keluar udah nggak mau tahu apa-apa. Nanti saya akan kasih link ke semacam kuesioner gitu ya teman-teman ya. Untuk kuesionernya ini bukan link penipuan ya, ini link dari saya, makanya nanti dicek harus yang link yang dari saya itu tinggal dipencet, nanti dari ByteDance itu dari TikToknya langsung. Jadi kalian boleh isi ya, nanti di dalam tuh ada pertanyaan-pertanyaan dari skala-skalaan tentang training yang sudah berjalan 2 kali ini, dan nanti akan ada seri-seri berikutnya. Itu ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah hadir Miss Kontennya teman-teman. Saya minta tolong hari ini kalau bisa jangan dibuat emosi. Ya kan, jangan dibuat tensi naik karena hari ini akan lebih dalam, benar ya Miss ya. Benar. Nah, kalau kemarin kita hanya bahas kulit luar, kalau yang ini kita udah mulai masuk ke dalam, kita udah mulai masuk ke dalam konten teman-teman, di mana konten ini adalah salah satu peluru untuk kalian bisa berbisnis AFC di TikTok gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan untuk Miss Konten, silakan. Thank you. Halo, selamat malam semuanya. Ini suara aku kedengeran aman ya? Apakah aman? Apakah kecil? Apakah berisik? Apakah kresek-kresek? Coba. Aman, aman, aman. Oke, sekarang kita mau aman, aman. Oke, oke, oke. Sekarang kita mau flashback dulu ke Senin kemarin. Coba, siapa yang akunnya udah belajar kemarin do and don'ts, terus tetap kena pelanggaran? Coba absen dulu. Yang udah tahu kemarin ya pelanggaran-pelanggaran, tapi tetap pelanggaran. Ah, kan? Saya, aduh, aman, asik, aman, aman, aman. Oke, oke. Kayaknya pakai kata sembuh nih. Kan udah dikasih tahu gimana sih? Oke, aman karena belum live. Oke, aman. So far di konten aman ya. Oke. Kemarin juga udah ada yang langsung ngasih testimoni laporan. Semenjak kemarin abis Senin kemarin itu kan dikasih tahu, oh sekarang minim editing gitu kan ya. Jadi langsung aja nih bener-bener ngomong depan kamera, langsung spontan aja terus langsung FYP ya viewsnya melejit wah kan. Ngomongnya berdasarkan pengalaman pribadi, udah nggak menggurui lagi. Wah, langsung FYP tuh, udah banyak tuh feedback-feedbacknya ya kan. Coba sekarang aku pengen tahu laporan dulu ya. Siapa yang udah dipraktekin kemarin kontennya ya one take post langsung ya nggak pakai editing 3 hari 3 malam nyari lagu viral 3 hari 3 malam langsung diposting aja udah sesuai sama pengalaman pribadi sesuai sama penyakit masing-masing udah cobain belum langsung diposting terus apa yang terjadi oh nggak pakai editing oke ya jadi udah nggak perfeksionis ya udah hajar langsung jadi bisa lebih produktif lagi kan yang lain belum praktek masih menonton aja belum sudah oke jadi hari ini kita mau masuk ke materi hook ya ada yang tahu hook tuh apa tuh member baru oke ada yang udah tahu apa sih hook nah makanan apa tuh hook adalah pancingan, tonjokan, 3 detik pertama. Oke, pancingan. Oke. Jadi hook adalah pancingan di 3 detik pertama konten kita. Ada yang udah 2026 kontennya masih halo guys. Ada? Hai. Apa kabar? Halo semua. Nama saya, aduh, pusing, pusing.
Ya kan? Assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman. Aduh. Nah, ya. Ada, tahan. Ada yang masih kayak gitu, jangan ya. Nanti putus asa, marah-marah sendiri, oke? Sekarang kita lanjut dulu nih. Jadi hook adalah pancingan yang bikin penasaran. Ya, jadi 3 detik pertama itu adalah golden time, hidup dan mati. Kadang kita keribetan mikirin ide konten, ide konten, ide konten. Saking repot mikirin ide konten, akhirnya kita nggak mikirin hooknya apa. Ya kan? Assalamualaikum, selamat malam semua. Ya kan? Nah itu. Ya, jadi jangan lagi basa-basi di 3 detik pertama. Hook adalah pancingan yang bikin penasaran adanya di 3 detik pertama konten kita. Biasanya kalau yang orangnya ini emang tipikalnya kepribadiannya adalah suka basa-basi, nggak enakan. Nah, biasanya kalau bikin hook nih ngalor, ngidul, keliling, 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 baru ke intinya. Biasanya kayak gitu, ya kan? Biasanya gini nih, apa di sini ada yang pernah alah swipe? Langsung aja mau ngomong apa? Ya, jadi perasaan udah pakai hook bukan, itu perasaan. Kalau tidak memancing dan tidak bikin penasaran, itu bukan hook. Jadi jangan pakai kata-kata kosong di depan. Ya, kata-kata kosong tuh apa? Yaitu kayak apa cuma aku yang alah swipe. Apa yang mau diomongin apa? Ya, misalnya gejala asam lambung, ya kan, yang sering dialami apa gitu. Jadi jangan apa cuma aku yang kalau asam lambung alah swipe. Ya, ini dia. Alah basi gitu kan. Kaget banget. Alah, zaman kapan ini, ya kan? Karena kebanyakan teman-teman itu bikin hook ngeliatin hook-hook orang-orang yang akunnya udah gede-gede. Jadi kebanyakan dangak, ya kan? Akun-akun artis-artis, seleb-seleb yang followersnya puluhan juta. Nah, kita lihat dia pakai hook apa, habis itu kita contek. Dia bersin aja FYP, tau gak? Dia bersin aja viral, dia bengong aja haho-haho tuh viral, jangan diikutin. Ya, jadi nggak relate giliran kita yang pakai di swipe massal. Jadi bukan itu. Ya, jadi pastikan pancingan yang bikin penasaran, ya kan? Kaget banget. Aku ketemu satu produk. Aduh, udah, cukup, ya. Jadi kalaupun kita nggak tahu harus pakai hook apa, nggak usah mikirin hook yang ajaib-ajaib, langsung aja ke permasalahan. Permasalahan dari target audience itu adalah hook yang paling relate. Ya, sekarang kalau di niche kesehatan pakai hook-hook yang negatif hook tuh udah serem. Tergantung siapa yang bawain, tergantung apa topiknya. Jadi aku nggak bisa generalisasi di sini. Kalau dulu masih bisa tuh, jangan minum obat. Kalau sekarang hilang akun. Ya, jadi aku udah nggak bisa ngomong di sini. Jangan apa nih? Jangan operasi. Waduh, waduh, serem banget nih. Jangan. Udah nggak bisa kalau yang kayak gini. Makanan ini bikin kista kamu tambah besar. Nah, itu bisa. Ya, satu hal ini bikin kamu cepat mati. Nah, itu bisa ya. Tapi kalau satu hal ini bikin kamu hidup lagi, nah itu kena ban pasti. Kalau cepet mati boleh, kalau bikin hidup lagi nggak boleh. Ya, akun lenyap dari muka bumi. Jadi pastikan hati-hati kalau bikin negatif hook. Sekarang akun TikTok sensitif, udah lewat. Udah lewat Kak Emi, udah lewat. Kemarin kita bahasnya hari Senin kemarin ya. Jadi bukan sekarang akun TikTok sensitif ya, memang dari dulu sensitif ya. Sekarang kita mau bahas hook. Jadi pastikan memancing dan bikin penasaran. Sekarang aku tanya, permasalahan target audiens kita itu adalah hal yang paling relate, ya kan? Jadi nggak perlu bikin kaget banget, ya kan? Pernah nggak kamu juga, wah elah. Ya, jadi aku pengen teman-teman nih ngerasa relate dulu ya. Coba bikin satu hook yang sesuai sama nama masing-masing ya, yang sesuai sama penyakit masing-masing tapi relate sama target audiensnya. Coba ketik sekarang di kolom komen. Aku pengen lihat apakah udah segitu ngehooknya atau masih kurang. Jadi aku juga bisa nambahin. Mana? Kaki bengkak, jangan-jangan ginjal rusak. Mantap, Kak Hana. Nggak bisa ngomong, jangan-jangan autis. Buset, kejam banget lu, Kak. Jangan.
Ya, jangan, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Apa nih? HbA1c turun 5 poin. Gimana sih? Gimana bacanya gimana nih? Diabetes bukan karena gula loh. Diabetes bukan karena gula loh. Ini oke, ini aman juga ya dari pelanggaran. Masa sih obesitas nggak bisa kurus? Wah, jangan dokter Dini, jangan. Ini ya, jadi jangan ngomongin kurus, jangan ngomongin obesitas karena nanti dikiranya jual obat pelangsing, ya. Gagal ginjal umur pendek loh. Gagal ginjal umur pendek loh. Oke, boleh. Capek-capek nabung cuma buat berakhir untuk mesin cuci darah. Dibalik, dibalik, dibalik. Ya, jadi apa nih? Kurang kayak capek-capek nabung nih kayak terlalu terlalu basa-basi gitu. Jadi jangan jangan bikin orang yang lagi suka menabung tapi nggak cuci darah itu yang ngumpul gitu. Yang harus ngumpul adalah orang yang cuci darah, bukan orang yang menabung. Paham kan maksud aku? Jadi makanya jangan kebalik. Yang orang harus lihat hooknya itu adalah yang penyakitnya dulu itu, yang mereka rasain gejalanya. Karena kalau nabung nanti ngumpulin orang-orang yang suka menabung, suka investasi, suka ngumpulin emas gitu kan. Tapi dia tidak cuci darah, artinya target audiensnya tidak sesuai gitu. Sering kencing malam hari bisa jadi gejala gula darah. Oke, boleh. Stroke bisa jadi kena sumbatan darah. Oke, 5 makanan ini bikin kamu jauh dari kanker. Nah, ini bahaya ya. Jadi yang promising kayak gini nih bahaya ya. 5 makanan ini bikin kamu jauh dari kanker, ini bahaya. Justru kalau 5 makanan ini bikin kamu kena kanker, itu justru bisa jadi aman. Tapi kalau bikin jauh dari kanker, itu takutnya malah kena. Kayak promising gitu, menjanjikan sedangkan tidak ada risetnya. Ya, benjolan hati-hati kanker, boleh. Tiba-tiba tensi naik, ini yang harus dilakukan. Oke. Nafas sesak jangan diremehkan, awas penyakit kronis. Oke. Pernah nggak di antara kalian? Nah, ini dia nih, Andreas Fun Channel. Pernah nggak di antara kalian yang sering pipis malam? Nah, ini ya, jadi dibalik. Sering pipis malam. Nah, jadi itu dulu, gejalanya dulu di depan. Jadi pernah nggak di antara kalian adalah kata-kata kosong, basa-basi, tidak penting, swipe. Pernah nggak kalian? Apa cuma aku doang? Nah, itu udah, swipe, swipe, swipe. Ya, jelas ya. Jadi dibalik dulu. Dibalik dulu gejalanya dulu di awal. Sering pipis malam, jangan-jangan kamu ngalamin ini gitu ya. Benjolan payudara, periksain kemana? Oke, speech delay, hati-hati bikin anak tantrum. Oke, cuci darah akut, darahnya kotor. Gimana nih maksudnya? Cuci darah akut, darahnya kotor. Ini pertanyaan atau ngasih tahu? Waspadai hipertensi. Oke. Lemak tubuh tahan lama, itu tanda usus kotor. Lemak tubuh tahan lama. Gimana maksudnya lemak tubuh tahan lama? Jangan-jangan. Jadi pastikan kata-katanya ini yang mudah dicerna sama penderita gitu. Ya, jadi kan kita nih kalau yang sakit nih kita nggak ngerti ya, apa sih maksudnya lemak tubuh tahan lama? Emang ada lemak tubuh yang tidak tahan lama gitu? Ya, jadi dibalik gitu. Pakai kata-kata yang memang familiar di orang awam, ya. Gemuk bikin banyak penyakit ya, semua juga udah tahu sih. Jadi orang nggak penasaran lagi. Catat ini 10 buah yang wajib dihindari penderita gagal ginjal. Kebanyakan. Ya, jadi yang 10, yang 11, 1 tambah 1 sama dengan berapa, 11 kali 11 sama dengan berapa, itu udah nggak mau orang tonton ya. Jadi ya udah jangan 10 10 pusing. Satu aja cukup, dua aja cukup, tiga aja cukup. Tiga aja belum tentu ditonton, apalagi 10 ya. Oke, siapa bilang penyakit jantung? Nah, ini siapa bilang udah tetot. Ya, jadi apa nih? Penyakit jantung bisa mematikan. Kata siapa? Ya, jadi penyakitnya dulu di depan, gejalanya dulu di depan. Orang ngerasa relate. Oke. Apakah kopi aman untuk ginjal? Mana gua tahu. Atau pecinta kopi wajib nonton ini. Gimana maksudnya nih? Apakah kopi aman untuk ginjal? Aman nggak? Jadi kasih justru jangan nanya, jangan nanya. Ya, kamu mau ngasih tahu apa?
gitu. Ternyata kopi bahaya untuk ginjal. Kasih tahu aja langsung di depan gitu. Justru jangan nanya, nanya nanti di call to action ya. Kencing berbusa baiknya diapain? Ya disiram ah. Gue sentil ya kadek ya. Bener nih. Gatal tanpa sebab jelas. Mungkin itu gejala ginjal mulai error. Oke. Bangun tidur terasa lelah dan capek. Hati-hati autoimun. Oke, boleh. Jadi gejalanya dulu di awal. Habis itu ternyata kira-kira diagnosa penyakitnya apa. Ya, jadi jangan kayak tadi tuh ya, banyak kata-kata yang tidak penting. Bangun tidur terasa lelah, capek. Oke, benjolan, nyeri, meradang, bengkak. Oke, boleh. Ini adalah gejala-gejalanya. Tiga, minuman wajib anti gagal ginjal. Woi, jangan overklaim, woi. Ya, tiga minuman wajib, nggak wajib ya. Jadi wajibnya sama, sama antinya jangan ya. Ini pasti kena pelanggaran nih. Tetot, udah. Ini promising banget. Makan bakso bisa bikin cemas. Makan bakso bisa bikin cemas. Oke. Stroke bisa kena siapa aja. Ya, memang sering hutang ya pasti dompet lagi sakit. Bisnis AS. Tolong, tolong. Sering hutang ya pasti dompet lagi sakit. Bisnis AFC yuk. Apaan tuh? Angga, tolong ya. Begini Angga disikat-sikatin dulu nih Angga nih. Ya. Kalau ada yang bilang, nah ini ya, jadi jangan kalau ada yang bilang cerebral palsy bisa sembuh total itu bohong. Nah, jadi jangan kalau ada yang bilang langsung aja cerebral palsy bisa sembuh total, bohong. Paham kan? Jadi jangan pakai kalau ada yang bilang, swipe, swipe. Ya, jelas ya. Ini ada, kalau ada yang bilang cerebral palsy bisa sembuh total, itu bohong. Langsung aja cerebral palsy bisa sembuh total, bohong. Ya, jadi nggak usah kalau ada sumur di ladang, jangan, jangan, udah. Swipe, swipe, swipe yang benar. Ya, oke. Kebas dan kesemutan pada tubuh tertentu, kemungkinan ini yang sering terjadi. Apa nih kemungkinan ini yang sering terjadi ya? Oke, yuk. Tinggal bocor nggak ada obatnya. Apa tuh? Mulai ngaco ya. Udah. Oke, jadi sekarang. Nah, ini boleh ya, autis masih ada solusi. Nah, oke, boleh ya. Ini sebenarnya negatif hook, tapi yang positif gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke kontroversi. Kaki sering kesemutan tiap malam, hati-hati ini ciri-ciri kamu kena kencing manis. Oke. Stroke bisa berawal dari darah kental. Oke. Jadi udah mulai paham ya. Jadi jangan pakai kata-kata yang tidak penting di 3 detik pertama kayak tadi. Apakah kamu ngerasa alah swipe gitu ya? Jadi pastikan langsung aja gejalanya apa atau langsung sebut penyakitnya apa dan itu harus di 3 detik pertama. Kalaupun ide kontennya udah relate tapi di 3 detik pertamanya basa-basi itu tetap orang swipe juga. Ya, karena musuh kita sebenarnya adalah durasi dan tempo. Pernah nggak nonton video orang padahal videonya 1 menit aja, tapi kok lama banget nih orang kayaknya ngomong. Pas dilihat, enggak 1 menit. 1 menit. Padahal videonya 1 menit sama kayak video gue juga 1 menit, tapi kok lama banget nih video. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Produk AFC dikenal sebagai nutrisi berbasis teknologi. Swipe, swipe Bu Marlen, swipe. Ah, ya. Dah, jangan iklan. Dah orang nggak pengen tahu. Tahu kagak AFC apaan? Tiba-tiba produk AFC adalah lalalala nggak ada yang nanya. Hook, hook, hook. Hook adalah pancingan di 3 detik pertama konten kita. Apa disebutin tadi? Ya, jadi kasih tahu dulu penyakitnya atau gejalanya, baru habis itu berjualan. Ya, jelas ya. Jadi jangan tiba-tiba di 3 detik pertama nggak ada angin, nggak ada hujan. Produk AFC adalah alah lah. Udah, swipe. Nggak ada yang nanya. Iya, lo gue N. Oke? Jelas ya?
Nah, jadi durasi dan tempo adalah kunci. Durasi itu yang kalau bikin konten sampai 2 menit ada nggak? Yang bikin konten sampai 2 menit ada nggak? Maju. Nggak ada, kata siapa? Yang sampai 3 menit aja ada. Kepanjangan. Yang bikin kontennya masih testimoni-testimoni orang di atas panggung masih ada. Masih ada. Orang lagi megang mic. Ah, neneknya siapa lagi nih? Neneknya siapa lagi nih? Saya mengalami gagal ginjal tahun berapa? Ya kan? Tahun berapa? Masih ada. Orang lagi naik ke atas panggung, nenek-nenek pegang mikrofon. Iya, saya mengalami gagal ginjal tahun 2000 sekian. Nah, masih diposting. Hilang, akun hilang, hilang, hilang. Ya kan? Abis itu bikin akun lagi, diupload lagi yang begitu lagi. Ya udah pasti ya. Jadi bukan itu, justru muka kita sendiri, bukan muka orang lain. Ya kan? Cerita kita sendiri, bukan cerita orang lain. Kalaupun ada cerita orang lain, ya namanya juga testimoni, tapi kita yang ceritain. Kebayang ya? Misalnya kita tuh punya member kita emang ngalamin nih. Oh, kebetulan dia dulunya tuh diabetes sampai diamputasi. Nah, kita yang ceritain gitu kan. Jadi kita lagi cerita diabetes, ya udah kita kasih tahu. Jadi kebetulan ada sahabatku yang tahun lalu tuh juga ngalamin diabetes terus sampai diamputasi. Nah, tahun ini ternyata gula darahnya udah normal kembali, ya kan? Jadi kita yang ceritain, kita yang berbagi pengalaman, kita yang storytelling, orang jadi lebih percaya sama kita karena kan kita kreatornya. Ya, jangan lu pasang muka nenek-nenek lagi di atas panggung, lagi pakai pegang mikrofon, lagi cerita. Iya, anak saya datang-datang kaget, kaki saya kok bengkak, bernanah, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, akhirnya saya harus diamputasi. Capek bener, ya kan? Kata orang, nih ya, yang di luar AFC kata orang, nih neneknya siapa lagi disuruh naik panggung? Hmm. Besoknya bapak-bapak, nih tetangganya siapa lagi disuruh naik ke atas panggung? Ya kan? Lah kita mah yang member mah nggak ngerasa. Lah emang bener kok. Emang bener dia sakit. Emang bener. Ya kalian emang bener, kalian emang bener. Yang lain itu yang di TikTok, yang di luar akun kalian, yang di luar AFC itu sampai bengong-bengong nih, talent mana lagi yang dibayar, buzzer mana lagi yang dibayar suruh cerita di atas panggung. Makanya kalian yang ceritain gitu loh. Kita tuh kreatornya, orang itu beli karena trust, rasa percaya, kita yang cerita. Oh, jadi ada temen gue, jadi kebetulan dia juga hipertensi. Itu tekanan darahnya sampai tinggi banget, sampai sempat stroke, kita yang cerita. Akun juga aman, gak kena pelanggaran. Jangan sampai, apalagi kalau itu orang yang cerita, itu punya akun, ya kan? Ya habis akun kita. Orang dia punya akun, kok muka dia kita posting gitu loh. Nggak bisa, harus originalitas. Nah, si durasi sama tempo juga itu penting. Jangan sampai, biasanya konten-konten yang panjang, makanya tadi aku bahas, itu isinya konten testimoni, orang lagi naik di atas panggung pegang mikrofon. Ya, itu sampai 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kok bisa upload konten 5 menit? Iya, soalnya dia ceritanya panjang, Miss. Ya terus, ya kan? Iya, soalnya di ceritanya panjang di atas panggung LOP. Jadi ya udah kita posting aja semuanya. Nah, loh. Ya, jadi jangan semakin panjang kontennya, ya udah semakin susah naiknya karena tadi musuh kita adalah durasi. Sedangkan semakin orang ulang-ulang, kalau durasinya pendek, orang itu nonton sampai habis, itu akan kemungkinan disebarin lagi, apalagi orang nonton sampai diulang. Jadi durasi itu nggak bisa panjang. Dan tempo, orang tuh bisa nonton bosen. Ya kan, orang ngerasa bosen, kayak ngomong lambat banget. Kemarin ada tetangga saya lagi tiduran rebahan, tiba-tiba pingsan, dibawalah sama anaknya ke rumah sakit. Ternyata pas dicek dokter, ternyata mengalami A, B, C, D. Nah, anaknya lagi yang satu pulanglah dari kota ke kampung. Habis itu operasi. Nah, saya kan tetangganya. Ceritain 7 turunan, ceritain, ceritain.
Nah, ceritain semua, 7 turunan, ya kan? Lama banget. Ceritain, ceritain. Ya, udah keburu, lah, lah, lah. Ya kan? Iya, keburu meninggal, bukan keburu pulang, keburu meninggal. Lama bener ceritanya. Ini orang lagi buru-buru, set, 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 set. Ini kan lagi ceritain orang sakit. Keburu meninggal itu yang dicerita, ya kan? Lagi emergensi nih ceritanya, gitu loh. Yang nonton juga orang sakit. Ini kan yang nonton kan kita kan orang sakit. Ya kan, keburu pulang ke rahmatullah, bener. Jadi yang nonton kita pun orang sakit, ya. Jadi keburu meninggal, jangan kelamaan durasi dan tempo. Temponya dijaga, jangan kecepetan, jangan kelambatan. Jadi ya udah, semuanya punya tempo masing-masing. Dan durasinya juga dijaga. Maksimal itu 1 menit 30 detik, catet ya. Maksimal 1 menit 30 detik, jangan lebih. Kalau lebih nanti ya orang susah nggak nonton sampai habis. Kalau orang nggak nonton sampai habis, dianggap konten kita itu tidak menarik, akhirnya tidak disebarin lagi ke audiens yang lebih luas lagi. Oke, jelas ya? Bagaimana menceritakan supaya cepat kita berbicara. Jadi kita bikin storytellingnya. Nih kalau ceritanya cepat gitu kan, ceritanya panjang. Ya udah kita bikin aja nih kisi-kisinya. Ya, nih hari pertama apa yang dialamin, hari kedua apa yang dialamin. Atau kalau dia bertahun-tahun sakitnya, ya udah pas lagi fase-fase yang di highlight aja. Di bulan ketiga mengalami pendarahan fatal, di bulan kelima operasi, di bulan ke-8 gitu loh pemulihan. Sekarang di bulan aman kan? Ngelek, ngelek, hilang. Wait, wait. Aman. Iya deh tadi aman kok. Ya. Oke. Ya, sekarang aman. Oke. Jadi tadi ya dijaga durasinya, dijaga temponya. Maksimal 1 menit 30 detik, mau kurang boleh, silakan ya. Sekarang kita mau lihat contoh-contoh hook yang sangat ajaib ya. Ini aku ngasih contoh-contoh hook yang ajaib-ajaib biar teman-teman nih jangan lurus-lurus banget ya kan. Biar terbuka gitu. Yang namanya konten itu nggak bisa yang waras-waras. Nih harus agak-agak kurang-kurang waras. Ya, jadi nggak bisa nih kayak lempeng, lempeng, lempeng. Ya kapan viralnya, kapan ramenya itu akun lurus. Terus nggak bisa, harus ada rada-rada kurang-kurang. Ya, sekarang nyalain dulu, volumenya gedein. Aku mau play videonya, kita dengerin dulu hooknya. Ya, harus agak lain, betul. Sekarang udah siap belum nih? Udah siap belum volumenya digedein? Aku mau play, kita dengerin semua hooknya dulu. Ada satu video ya, ini hooknya. Viewsnya 12,8 juta. Ada lagi yang 13,8 juta. Ada lagi ini kebetulan murid aku 21 juta. Ya, kita mau lihat dulu dari video yang manis masing-masing. Ntar, masa sih? Macet. Aman tuh, aman tuh. Tuh kan, aman tuh. Aman. Macet, suara hilang, aman. Pakai ada yang bilang payah. Payah, naik ke atas genteng. Ih, orang aman kok. Udah lampu hijau. Bentar ya. Oke. Nih, kelihatan nggak screen-nya? Aman.
Kelihatan. Oke. Ngelek lagi. Belum di play, Mas udah ngelek lagi. Dah ya. Kita mau dengerin dulu. 3 detik pertama. Oke. Cara menonton konser Coldplay khusus anak pesantren. Apa? Apa hooknya? Apa hooknya? Suara pecah, ganti HP. Ulangi. Ulangi. Yang suara pecah ganti handphone. Nah, nah kan cara nonton konser, cara mengatasi. Ada lagi cara mengatasi. Ulang ya, 3 detik. Yuk, dengerin sama-sama. 3 detik pertama. Cara menonton konser Coldplay khusus anak pesantren. Oke, apa? Ulang. Cara menonton konser Coldplay khusus anak pesantren. Ya. Kalau teman-teman yang bikin hook, itu cuma cara menonton konser Coldplay. Udah, titik, udah. Ya, views mentok 200, udah, titik. Lempeng aja. Cara menonton konser Blackpink, dah. Dah. Cara menonton konser Bruno Mars, dah, titik, dah. Udah begitu doang. Kalau kalian yang bikin hook, lu lempeng aja. Ya kan? Nggak ada menarik-menariknya, nggak ada out of the box-nya, nggak ada heboh-hebohnya. Ya, jadi beginilah cara bikin hook. Dari awal ini udah bikin penasaran. Emang kenapa? Nah, yang cici-cici koko-koko absen maju. Emang kalau mau nonton konser Coldplay anak pesantren kudu ngapain? Maju. Cici-cici koko-koko absen. Mana? Mana kayak emang ngapain anak pesantren? Kalau mau nonton konser Coldplay emang harus ngapain? Nah, kan? Yang beda server juga ikutan kepo, yang satu server pun penasaran, emang boleh anak pesantren nonton konser? Ya kan? Tuh, emang anak pesantren bisa nonton konser? Ya kan? Nah, sekarang kita mau tonton bawa bawa sarung. Belum tentu ya. Coba kita tonton dulu sampai habis semuanya simak. Oke? 3, 2, 1. Cara menonton konser Coldplay khusus anak pesantren. Pertama, datang ke pengasuhan, izin pakai bahasa Arab. Ustadz, ana sa'astazin liruju ilal bait fit tarikh 14 ila 16. Kalau ditanya mau ngapain? Mau nonton konser band dari Arab yang udah hijrah ke Inggris. Apa nama bandnya? Aqoda Ablay. Kalau ditanya lagi, emang lagu-lagunya bagus untuk meningkatkan bahasa Arab? Loh, Ustadz, itu bagus. Ada yang judulnya Asfarun atau Yellow. Ada juga Ustadz Uslihuki atau Fix You. Ustadznya makin penasaran kan. Coba contohin lagunya. Unzur kaifa ta'ala wa kullu ma taf'al kami kullu asfal. Tepuk tangan dulu. Ya kan? Yang videonya nggak muncul ganti HP. Hmm. Kita disuruh denger aja nggak nonton, ganti handphone. Ih, malah operatornya yang disalahin nggak kelihatan. Yang lain nonton kok. Iya, ya udah, ya udah ya. Nah, balik lagi sini, yuk. Oke. Jadi udah lihat kan seajaib itu kan? Udah lihat kan seajaib itu kan? Ya kan, out of the box banget. Jadi dia itu kontennya niche-nya itu memang tentang anak pesantren. Jadi ketika dia bikin konten kayak gini, ya udah. Jadi kalau di TikTok itu ada yang namanya tren, ya kan? Nah, tren ini bisa kita masukin ke niche kita masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman nih misalnya mau nonton konser Coldplay terus khusus yang punya diabetes, lalu bikin tutorial. Ya kan, tutorial nonton konser Coldplay khusus penderita diabetes. Gitu loh. Ya kan, jangan lempeng aja.
AFC mau jalan-jalan nih, mau trip nih, ya kan ke Scotland, ya kan? Tutorial trip ke Scotland khusus penderita diabetes. Jadi kasih tahu gitu. Untuk pejuang diabetes kayak aku, biasanya kalau mau traveling nih aku wajib banget bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Ya kan? Masalahnya nih Miss, di AFC TikTokersnya kebanyakan nenek-nenek mantan penyakitan. Gimana nggak lempeng? Justru itu kenapa ada video-video ini. Biar yang nenek-nenek ikutan nggak lempeng. Udah tahu isinya nenek-nenek, kakek-kakek, ya kan? Ini makanya dipaparin video-video yang kurang-kurang lempeng. Supaya ikutan oleng gitu loh. Ya, udah tahu, udah paham. Jadi ini, di TikTok itu ada yang namanya tren. Nanti nih, oh si Blackpink mau datang ke Indonesia. Itu kita udah tahu. Pasti nih TikTok, setiktok isinya adalah Blackpink semua. Kita bikin ditimbrung-timbrungin sesuai sama niche kita. Ya, jadi ditimbrungin tutorial pejuang kanker nonton konser sampai dipanggil naik panggung. Enggak, itu lebay ya, enggak sampai dipanggil naik panggung juga, enggak ya. Jadi mudah belia hadir. Jadi itu ya, kita punya yang namanya tren di TikTok. Nah, kita itu ikutin sesuai sama niche masing-masing gitu loh. Oh, bentar lagi Bruno Mars mau em, mau datang ke Indonesia nih, pasti timeline nih semua nih FYP isinya Bruno Mars semua. Kita bikin versi penyakitan gitu loh. Ya kan? Misalnya tutorial nyanyi apa nih? Nyanyi Bruno Mars ala apa siapa yang bengek gitu kan, bikin tuh lagu Treasure gitu kan. Iya terserah aja, suka-suka gitu, yang penting jangan lempeng-lempeng terus, capek orang nontonnya, capek ya kan. Kayak aduh, penyakit lagi yang dibahas, penyakit lagi yang dibahas, segala tren tuh banyak gitu. Jadi kita timbrung-timbrungin ya. Nyampe nggak nenek-nenek, kakek-kakek, nyampe nggak? Jangan yang dibahas penyakit aja. Ya kan, anti bengek nonton Blackpink, boleh. Ya, paham ya? Nyampe nggak? Apa ketinggian nih? Ketinggian. Kalau ketinggian turunin lagi. Coba, mana? Nyampe nggak? Sedang lah. Boleh ya. Oke, masih bapak-bapak. Kita mau lanjut ke video selanjutnya. Ini ada konten, viewsnya 13 juta views. Ya, ada konten viewsnya 13 juta views. Nah, ini juga masih bisa disambungin sama orang-orang penyakitan ya. Yuk, kita tonton dulu videonya, siapin volumenya ya. Yang handphone yang nggak bisa ngeplay video, pinjam dulu TV tetangga. Ya, kita mau lihat dulu nih. Hmm, lah, nggak ada nih. Oh, ada. Kelihatan nggak? Coba, kelihatan nggak? Sebelum aku play udah kelihatan? Enggak, belum. Oke, wait. Nah, kelihatan. Oke, siap ya. 3 detik hook. Disimak. Yo. A day in my life sebagai anak seorang miliarder. Apa? Tulis. Apa hooknya? Apa hooknya? Nah, a day in my life sebagai anak seorang miliarder. Udah tahu kenapa 13 juta views nih yang nonton orang-orang? Udah tahu, ya kan? Udah tahu kan? Udah tahu kenapa? Kenapa nih viewsnya 13 juta? Kenapa? Oke, oke, karena pose Putri Duyung bukan. Karena, karena, karena anak miliarder. Karena kita nonton dulu sampai habis ya. Tenang, 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 tenang. Yuk, kita tonton dulu ya. A day in my life sebagai anak seorang miliarder.
Bangun tidur aku langsung siap-siap sarapan. Nah, koki aku udah siapin nih sarapan yang bergizi dan juga lezat. Enak banget rasanya. Dan setelah itu aku mau olahraga karena mama papa aku berpesan supaya aku tuh selalu menjaga kesehatan. Lalu aku pergi grocery shopping. Sebenarnya aku nggak suka sih belanja sendiri karena papa aku tuh selalu kasih aku 12 pengawal kemanapun aku pergi. Jadi biasanya memang aku tuh belanja online atau enggak ya dayang-dayang aku yang akan pergi belanja. Cuman kali ini aku tuh pengen ngerasain kehidupan rakyat jelata gitu loh. Walaupun aku tuh kurang nyaman ya karena selalu ada wartawan yang foto-fotoin aku dan selalu kepo gitu sama kekayaan keluarga aku. Setelah borong semua barang-barang di mall, aku pulang ke rumah dan ternyata kulit aku tuh kering banget dan kusam. Jadi aku pakai Scarlett Whitening dulu supaya lembab dan cerah. Setelah capek beraktivitas seharian, lalu aku pengen nyantai-nyantai. Tapi aku kaget banget karena ternyata papa aku baru transfer aku uang. Nggak besar sih, cuman 500.000 dolar. Kata papa, ini jajan aku buat beli kuota. Pokoknya happy banget deh. Makasih papa. Jadi konten apa ini? Konten apa? Konten halu, betul. Enak kalau ngonten tuh. Konten halu, konten honorer. Ya, jadi ini realita berbanding terbalik dengan ekspektasi. Enak kan bikin konten kayak gini, enak kan? Enak kan? Nah, enak bikin konten begini. Jadi bikin dong yang versi penyakitan gitu, konten oleng. Jadi bikin yang versi penyakitan. Ya, disambung-sambungin gitu loh. Oke? Jelas ya? Jadi ada gambaran gitu. Jadi jangan lempeng aja. Iya, kapan viralnya? Lempeng aja bikin konten. Ya, sekarang kita mau ke konten selanjutnya. Bentar. Ada satu konten, ini viewsnya 21 juta. Jadi ini kebetulan salah satu klien aku, ini lokal brand hijab ya, Kien KID. Jadi setelah aku trainingin timnya, terus timnya ini bisa bikin konten sendiri sampai FYP sendiri 21 juta views gitu. Jadi udah nggak lurus-lurus banget gitu timnya, udah bisa FYP sendiri, udah bisa viral sendiri. Kok konten kayak gini doang bisa 21 juta views ya. Jadi ngonten lah sampai orang bilang konten kayak gini doang bisa FYP. Artinya ini adalah the next level of content. Dia tahu celahnya, dia tahu gimana caranya FYP tanpa effort yang besar gitu. Jadi kalau kalian yang masih perfeksionis, yang masih ngonten tuh harus gimana-gimana dulu, nunggu punya ring light dulu, nunggu punya studio dulu baru ngonten, baru mulai ngonten, ya udah ketinggalan ya. Kita mau tonton sesederhana apa konten ini. Bentar. Sepertinya belum aku share. Dah, kelihatan? Udah kelihatan ya? Oke. Mungkin inilah alasannya rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Udah. Udah gitu doang. Nggak ada apa-apa lagi. Udah gitu doang. Ya, nggak ada apa-apa lagi. Tapi konten kayak gini, ini komennya tuh 60 juta. 60.000 komen. Jadi konten kayak gini nih komennya 60.000 komen. Ya, terus dia tuh mancing, tebak siapa yang nyanyi. Nah, jadi ini ceritanya si Kianka ini mau launching 8 warna sweater. Ya kan, 8 warna sweater. Makanya ditaruh 8 orang timnya di sini. Ya, biar terpapar sama konten-kontennya dia. Ya, terus orang pada komen. Jadi tim dadar aja nih ada 21.000 orang.
Tim Tania ada berapa orang, tim Uni ada berapa orang, berantem, berantem, semuanya berantem. Nah, inilah yang harus kita ciptakan di konten supaya orang ini voting, gitu kan. Kalau di TikTok, di orang Indonesia lah, itu suka banget kayak mitos atau fakta, ya kan. Setuju nggak setuju, lu tim A atau tim B, tim bubur diaduk atau nggak diaduk, ya kan. Tim apa lagi, semuanya kan dibagi-bagi, bagi-bagi. Nah, itu yang harus kita ciptakan, ya kan? Itu yang harus kita ciptakan supaya orang tuh berkubu-kubu. Jadi ketika kita bikin konten, kita tuh pancing gitu. Menurut lo fakta atau mitos? Menurut lo mitos atau fakta? Tulis di komen, kasih tahu alasannya. Nanti tim mitos sama tim fakta itu berantem di kolom komen. Biarin aja, nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Biarin mereka berantem. Yang tim mitos, 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 mitos. Tim fakta, 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 fakta. Heboh mereka di kolom komen, naik video kita jeder gitu. Ya, kebayang ya. Jadi ini isinya orang voting doang. Nah, kita bisa menciptakan ini. Ya, kebayang nggak? Menurut kalian, misalnya diabetes bisa sembuh atau nggak bakal sembuh? Nah, itu kita suruh voting. Ya kan? Tulis di kolom komen, kasih tahu alasannya. Sembuh, bapakku sembuh. Nggak bakal sembuh, ibuku meninggal. Wah, kan? Perang, perang. Semua berantem, berantem gitu loh. Jadi dihubungkan sama ya penyakit masing-masing, sama niche masing-masing gitu loh. Kebayang nggak? Ya, kalau ini adalah contoh dari lagu, tebak lagu. Karena dia kan cuma butuh exposure dari satu produk yang dia pakai, yaitu sweater, karena ada 8 warna. Tapi kalau kita bisa bikin orang itu perang ya, dari tim bisa sembuh atau nggak sembuh, ya kan? Apakah kanker bisa sembuh? Sembuh, nggak sembuh, sembuh, nggak sembuh. Ya, jadi kita pancing di konten kita. Kebayang ya? Kebayang nggak? Ya, boleh. Jadi pancing di kolom komen. Tim sembuh, tim nggak bisa sembuh, tim mitos, tim fakta gitu kan. Ya, kebayang nggak? Udah pada tidur, enak tidur. Udah pada pegang bantal sambil nontonin video. Oh gitu. Iya. Kan? Ya kan? Nah, sekarang kita mau masuk ke video-video yang memang kedokteran nih. Jadi ini video-video yang lurus-lurus, tapi hooknya itu bisa kita pakai. Hooknya ini kita bisa jadikan kiblat, bisa jadikan contoh gitu kan. Emang boleh nih sebut sembuh contoh ya, contoh, contoh, oke? Contoh, mau suruh tebak juga boleh tebak, ya kan? Tebak, siapa yang diabetes, siapa yang nggak diabetes gitu. Ada 3 orang, kan capek banget, ya kan? Suruh screening satu-satu gitu. Ya boleh ya idenya. Oke, jadi disambungin sama niche masing-masing. Jangan aku lagi yang mikir nih udah gua kasih tahu ya contoh-contohnya. Tahu aja sambil tiduran. Terus kalau semua udah dijalankan, misal hoki yang bikin orang penasaran tapi viewsnya tetap stuck di 200. Lalu mau udahan aja Yanti. Mau apa lagi? Terus kalau semua udah dijalankan, misal hoki yang bikin orang penasaran, hook maksudnya hook yang bikin orang penasaran. Tapi viewsnya tetap stuck di 200. Terus mau apa? Mau putus asa? Mau udahan konten? Ya udahan aja gitu. Maksudnya itu kenapa ya nggak tahu ya, kenal enggak, tetangga bukan, ya kan? Lihat kontennya enggak, lihat akunnya enggak pernah, bedah akunnya enggak, lihat personal brandingnya ada juga enggak tahu, ya kan? Jadi nggak bisa kamu tanya aku, Miss kenapa akunnya sepi? Bentar gue baca kodam dulu ya, nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi makanya kenapa akun itu personal banget. Harus dicek itu satu-satu. Apakah akunnya kan setiap orang itu kan memulai setiap akun itu bahkan startnya beda. Ada yang dulu akunnya bekas jualan apa, ada yang akunnya bekas joget-joget apa, ada yang emang dari nol banget langsung bikin akun AFC, ada yang akunnya beli, ada yang akunnya baru dari nol tapi followersnya beli, ada yang akunnya dari tangkap-tangkap dari FLKS banyak gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Ya, jelas ya?
Sekarang kita mau lihat ke konten yang kedokterannya. Jadi teman-teman mungkin akan lebih dapat ide lagi. Ya ini yang versi hiburannya boleh diselingin. Jadi kan kita capek ya bikin konten ya edukasi terus. Nah ini boleh follow the trend. Karena TikTok itu punya tren. Kalau kita nggak ikutin tren ya susah. Kita drive viewsnya tuh susah. Ketika lagi kita tahu nih, oh bentar lagi, misalnya lagi ada kasus Inara Rusli mau nikah siri sama siapa gitu. Nah, ya udah kalau ada hubungannya sama penyakit ya udah terusin aja gitu. Maksudnya sambungin aja, konekin aja. Ya, jadi kita bisa ngambil traffic dari situ, tapi versi tetap balik lagi, versi penyakit, versi target audiensnya tepat, ya. Jadi apapun topik yang lagi rame, selama ada hubungannya sama niche kita, itu masih bisa kita sambungin, kita bikinin konten. Jadi nggak melulu tentang edukasi kedokteran, edukasi penyakit, nggak melulu tentang kayak gitu. Tapi kita juga bisa join di tren kayak gini, ya. Pas lagi trip-trip kemana, kita bisa bikin konten yang memang lebih daily lagi, kayak persiapan kita sendiri sebagai pejuang apa, penyintas apa, terus kita kasih tahu persiapan kita tuh apa aja, di koper tuh kita bawa apa aja, gitu. Kita mau share, bentar. Ada konten yang ini konten-konten yang mudah ya. Jadi, apakah semuanya konten harus ngomong? Enggak juga. Boleh yang lagu-lagu kayak gini nih. Karena ada juga yang udah lelah, nggak bisa ngomong depan kamera gitu kan. Maunya joget. Kalau joget bisa. Joget bisa, Miss. Kalau ngomong nggak bisa. Ah, ngomong haho 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 nggak bisa. Joget bisa, joget jago. Ya kan? Nah, boleh nih. Udah kelihatan belum? Share screen-nya udah kelihatan belum? Dah. Konten tentang diabetes tapi misalnya nyelipin hashtag yang viral, contoh Inara itu boleh nggak sih? Ya boleh aja, nggak ada undang-undang yang nggak boleh Kak ya. Boleh-boleh aja, masalahnya itu followers Inara nggak ada hubungannya sama diabetes. Jadi ya udah mau ngapain gitu. Rame pun naik pun viewsnya nggak sesuai juga sama target audience. Ya jadi nggak ada urusan. Beda-beda. Oke? Sekarang kita mau lihat konten ini ya, yang suka joget, yang suka pakai lagu, yang sukanya ngumpulin lagu viral ya udah terserah aja lah. Daripada tidak ngonten juga, lihat nih ya. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got through the devil's sky. Ya, jadi boleh nggak konten selingan kayak gini? Kalau misalnya lagi nggak bisa banget konten, boleh. Ya, yang ada hubungannya sama kesehatan. Kebayang ya? Nggak usah diulang, ini mah udah gampang. Sekarang konten ya gestur yang mau dance TikTok Desember D-nya apa? Dora Dora. Ya terserah aja dah ya. Daripada nggak sama sekali ketawa. Sekarang kita mau yang lebih berisi ini ya. Jadi konten yang memang ada edukasi kedokterannya isinya sebentar. Oke. Oke, coba kita cek 4 hal yang harus diperiksa saat kepala terasa pusing. Jadi, ketika kita bikin konten edukasi, ada suaranya, pastikan ada auto captionnya atau subtitlesnya. Jadi, ketika kita ngomong ada subtitlesnya, plus ada judulnya kayak gini. Jadi, orang tahu ya. Jadi, orang tahu ada judulnya kayak gini, kita mau bahas apa. Plus, ketika pelafalan kita tuh kayak artikulasinya kurang jelas, orang tuh bisa baca juga gitu. Kadang ada yang mungkin suaranya nyeret gitu kan, kayak apa ya, rendah banget ya. Kayak antara kata satu ke kata dua tuh nggak kedengeran gitu apa. Jadi orang bisa baca dari subtitlesnya. Coba yang ini tuh kita cek dulu videonya. 4 hal yang harus kalian periksa ketika kepala kalian terasa pusing.
1. Tekanan darah. Tekanan darah normal itu 120/80. 2. Kebutuhan cairan harian. Minum air putih yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Dan 3. Pola tidur. Kalau sudah cek 3 hal di atas, tapi kepalamu masih pusing, mungkin kamu harus cek yang keempat, yaitu saldo rekening. Coba lihat. Cek sekarang. Apa? Cuma 100.000? Aduh, itu pusing permanen, susah obatnya. Duh, gimana ya? Ya. Jadi jangan lurus. Ya kan? Ya kan? Itu kepala pusing gak disebutin di awal. Tapi kan di awal tuh kan dia tulis. Nih. Nah, saat kepala terasa pusing. Jadi gini loh, kan kita sebutinnya itu suaranya di akhir. Tapi kalau ditulis satu kalimat kayak gini kan orang bisa baca 4 hal yang harus diperiksa. Itu kalau suaranya doang nggak ada tulisannya, orang nggak tahu ada kepala terasa pusing gitu loh. Ya kan? Plus akun ini akun gede. Jadi nggak relate. Kalau kita ikutin plek 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 plek, tapi ide kontennya ini bisa kita ikutin. Jadi kalau akun-akun yang udah gede, tadi aku bilang ya, akun-akun yang udah gede, udah rame sendiri, kalau dia bersin aja tuh dia udah rame gitu, udah pasti FYP. Ya kan? Jadi nggak garing ya kontennya boleh ya. Jadi kayak orang nggak bosen, terus kayak orang nungguin sampai habis, orang lama-lama hafal. Oh nih si ini nih pasti kalau konten nih belakangnya lucu nih, belakangnya lucu. Jadi orang nungguin sampai habis. Ya, apa bagus sekali rinciannya lihat di komen maksudnya? Rincian apa nih? Terus gini, kebiasaan kalau teman-teman ini ya, karena bukan gen alfa, ya, gen milenial jadul, nih bikin kan 4 hal yang harus diperiksa saat kepala terasa pusing. Yang pertama, wah panjang nih, bla 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 4 paragraf. Baru yang kedua 4 paragraf lagi, ya kan? Yang ketiga 4 paragraf lagi, yang keempat 4 paragraf lagi. Serius amat hidup. Ini aja yang pertama cuma satu kalimat, ya kan? Yang kedua udah cuma satu kalimat. Yang ketiga 1 kalimat, ya kan? Iya kayak mau sidang skripsi. Serius banget. Iya, keburu maghrib. Bener, ya. Jadi kalau ini nih, coba kita lihat. 4 hal yang harus kalian periksa ketika kepala kalian terasa pusing. 1. Tekanan darah. Udah kayak 1 tekanan darah normalnya 120/80. Udah, langsung yang kedua. Tekanan darah normal itu 120/80. 2. Kebutuhan Ya kan langsung 2 gitu kan. Kebutuhan cairan harian, minum air putih yang cukup, hindari dehidrasi. Ya kan? cairan harian. Minum air putih yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Dan 3. Udah, 3, pola tidur. Tidur lebih awal 7-8 jam sehari gitu kan. Ini kalaupun gak ada bercandanya di akhir ya, tapi tetap aja nggak 1 paragraf, nggak 4 paragraf juga gitu. Tidur. Kalau sudah cek 3 hal di atas, tapi kepalamu masih pusing, mungkin kamu harus cek yang keempat, yaitu saldo rekening. Coba lihat. Cek sekarang. Apa? Cuma 100.000? Aduh, itu pusing permanen, susah obatnya. Duh, gimana ya? Ya, mungkin maksudnya konten cek caption. Udah nggak, itu di Instagram Kak ya, ini TikTok. Jangan orang, ini dunia konten disuruh membaca gitu. Kalau suruh membaca, orang balik lagi ke Instagram Story. Capek-capek gue download TikTok, gue mau melihat visual, disuruh membaca caption. Pengennya bikin konten cuma 5 detik, abis itu captionnya panjang gitu ya. Itu mah nggak zaman, ya kan? Itu mah nggak zaman, nggak ada begitu kayak cuma tik 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 tik, ngulang lagi tik 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 tik, ngulang lagi tik 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 tik, caption di Instagram, caption di panjang captionnya. Nggak ada begitu di TikTok, nggak naik, tetap views mentok 200 karena bukan itu ya. Jadi yang memang visualnya itu ya udah kayak konten-konten interaktif kayak gini nih orang lebih suka. Lanjut, jadi udah ada gambaran ya. Udah ada banyak nih gambaran. Oh oke, abis ini mau bikin konten kayak gini. Abis ini mau bikin hook yang kayak gini, yang seajaib ini gitu ya. Udah kebayang ya. Sekarang kita mau lihat lagi yang lebih santai. Jadi yang memang langsung ngomong di depan kamera gitu kan. Jadi kalian juga nggak yang tegang-tegang banget.
Terus kayak oh jadinya tahu nih konten-konten yang memang lebih lebih direct gitu kan. Lebih spontan, terus kayaknya nggak kayak orang jualan dan nggak kayak orang ngajarin gitu. Yuk, kita cek dulu. Stop kebiasaan yang bikin otak kamu menua lebih cepat ya. Ini kebetulan dokter yang lagi ngonten, coba. Stop kebiasaan ini sekarang. Otakmu menua 10 tahun lebih cepat karena smartphone. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Otak dan jantung itu satu paket, bagaikan dua sejoli yang nggak bisa terpisahkan. Kalau otak kamu ngadat, jantungmu juga bisa ikutan repot. Kali ini saya mau bahas tentang kebiasaan yang mungkin sedang Anda lakukan saat membaca tulisan ini. Scroll smartphone. Ya, perangkat canggih yang kini tidak ubahnya organ tubuh tambahan ini ternyata menyimpan potensi bahaya tersembunyi bagi otak Anda. Dulu, penuaan otak itu identik dengan usia senja. Pikun, mudah lupa, susah konsentrasi. Tapi sekarang, fenomena ini mulai bergeser. Saya sering menemukan pasien muda dengan keluhan daya ingat menurun, sulit fokus, bahkan sering blank. Setelah ditelisik lebih jauh, biang keladinya seringkali adalah layar persegi panjang di genggaman mereka. Smartphone itu Agak panjang. Jadi ini konten 5 menit, tapi karena lihat namanya dokter. Jadi oh iya, oke, disimak. Disimak nih, kayak lagi konsultasi sama dokter, didengerin. Ya kan? Karena udah jelas ada background medis. Tapi yang pengen aku kasih lihat adalah dia ngomong langsung depan kamera. Hah, nih depan kamera nih dia ngomong langsung. Nih lihat nih, ya kan? Kayak ada gejala, ngomong nih langsung depan kamera, gitu, ya. Disimak dan diunduh pula, ya karena dokter yang ngomong, ya kan. Jadi itulah yang pengen aku kasih tahu. Ketika teman-teman konten, nggak melulu nih harus tripod. Pasang dulu nih, pasang nih. Tegang nih, tegang. 5 gejala ini, wah elah. Benerin dulu, benerin. Lap, lap, lap. Lighting, lighting. Nggak gitu maksudnya. Jadi ini adalah konten yang direct diambil dari kamera langsung gitu loh. Ketika misalnya kita lagi jalan-jalan, terus misalnya lagi di Swiss, misalnya lagi di Jepang, terus kita ngonten, itu di jalanan bisa ngonten say gitu loh yang pengen aku kasih tahu ini. Dia lagi di pantai, dia mau ngonten. Misalnya ada pertanyaan yang memang harus kalian jawabnya tuh pakai video gitu kan karena kan panjang. Nah jadi ya udah bisa langsung nih ya ada pertanyaan gitu, intinya spontan nggak banyak edit dan ini one take shoot gitu kan, one take pose. Dan ini kan kalau kita lihat bisa di jeda 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 gitu karena ada tombol pause kan, jadi nggak harus yang ngomong terus giliran kita hahu 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 kita ngedit lagi, nggak gitu, udah pause aja. Misalnya udah selesai ngomong satu kalimat ya udah pause gitu. Ini yang nenek-nenek nyampe nggak nih? Emang bisa di pause ya Neng? Yang mana sih emang ada pencetan pause? Nah, kan? Nah, nyampe nggak? Pause, ya kan? Ya kan? Ada nggak pencetan pause? Kalau nggak ada ganti HP-nya, Nek. Ada. Nemu, nemu. Udah ketemu. Ya. Jadi itu, kalau di handphone ya, tag aja langsung pakai kamera TikTok. Itu kalau misalnya kita pencet tengahnya, ya kan? Itu kan kerekam. Nah, kalau kita pencet lagi itu dia berhenti dulu. Ya, kejeda gitu. Bahasa Indonesianya apa? Terjeda gitu. Ya, dia terjeda dulu. Habis itu udah tuh, baru kita ambil napas. Apalagi ya? Baru tuh kita play lagi. Kita pencet lagi. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut tentang gejalanya, boleh DM sekarang juga ya. Tek. Nah, gitu ya. Jelas ya? Jadi inilah yang aku maksud. Mau lagi di laut, lagi di udara, mau di bawah laut, di bawah kolam, ya terserah aja. Mau ngonten ya ngonten aja, nggak ada urusan. Nggak punya studio, nggak ada yang nyuruh ngonten di studio. Ya kan? Ya, oh berhenti. Ya udah. Mau berhenti, mau jeda, mau
pause, mau apa ya terserah ya. Pokoknya itulah maksudnya ya. Tolong dikasih tahu nih timnya. Pusing juga saya ngasih taunya ya. Ya, jadi kebayang ya. Ini dia ngomong bener-bener langsung depan kamera ya, direct langsung tuh dan nggak pakai edit-edit. Ini cocok. Cocok metode ini untuk nenek-nenek yang nggak bisa ngedit. Justru jangan gimana ya mau ngonten di TikTok lah begini, pegang HP ngoceh. Begitu doang cara ngonten di TikTok. Ya, paham ya? Jadi jangan ditanya lagi, gimana sih mau ngonten di TikTok pusing lah tinggal pencet. Habis itu ngoceh. Posting gitu doang, nggak gimana-gimana, udah tinggal ngomong doang ya. Kayak gini, nih si dokter tinggal ngomong. Udah ya, jadi nggak usah nggak punya tripod, nggak punya lighting. Udah, kebanyakan alasan. Oke, video ini 5 detik bukan untuk kita. Karena ini dokter, ya kan? Jadi dia disimak. Dok, mau ngomong 5 hari 5 malam, saya play dok, saya tungguin dok. Terusin dok, iya, kan lumayan nih edukasi gratisan lah kalau kita, alah swipe swipe, apalagi nenek-nenek yang ngomong. Jadi, iya saya tuh awalnya saya pusing, ternyata pas saya cek saya tensi, ternyata saya darah tinggi, habis itu saya ke IGD, ya bu keburu maghrib bu, ya kan? Tapi kalau HP-nya kentang pusing goyang-goyang Miss. TikTok kan suka yang jernih dan yang bagus ya Miss. Iya. Makanya cepet closing ya biar bisa ganti HP baru gitu. Ya, karena ya. Sekarang kita mau lanjut ke video selanjutnya. Sebentar. Ada video. Hmm, nah, ini juga. Oke. Ya, kita coba play. Udah. Udah begini doang cuma megap-megap doang, megap-megap ya. Lihat. Jadi nggak melulu nih kita mau ceritanya kita tuh mau contohin kita mau kasih contoh misalnya ciri-ciri kalau asam lambung kamu kumat gitu kan. Tapi kan nggak melulu ya udah kayak tegang gitu. Ciri-ciri kalau asam lambung kita kumat ya kan. Kan nggak harus gitu ya. Suara hilang-hilang ganti HP. Robi. Siapa lagi sih? Tak ada suara buat konten. Ada, udah. HP dia yang rusak, kita yang repot sih. Heran. Ada kan yang lain kan? Ih, si Indonesia ikut repot tuh kan. Udah jangan ngerepotin si Indonesia. Nggak ada, ada. Join audio dulu, pencet. Join audio, ketikin. Tuh, Malaysia aja oke. Ya, jadi misalnya kita mau contohin nih, ya pijat pergelangan tangan gitu kan ya kan nggak perlu melulu ngomong ya kan pijat pergelangan tangan ketika sesak napas ya kan nggak perlu gitu juga ya kan bisa kayak tadi gitu kan mungkin tadi yang videonya emang gak ada suaranya siapa lagi yang tadi videonya gak ada suaranya coba mau kita ulang. Saya nggak ada suara, ulang. Oke, ada kok tadi suara. Yuk, 3,
2, 1. Kok aneh, dari tadi ada suara, masa yang ini nggak ada? Ada, dari tadi ada. Masa yang ini nggak ada? Ya pokoknya ini suaranya cuma teteret teret 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 teret. Pokoknya pakai lagu viral TikTok ya. Tapi bisa kayak gini. Ya, jadi nggak harus melulu pakai suara kita yang tegang itu, muka kita yang tegang itu yang kayak tutorial-tutorial, tapi kalian juga bisa pakai lagu viral TikTok. Gitu ya. Jelas ya? Nah, harusnya ada. Ini di aku ada. Dari tadi video yang lain ada. Berarti harusnya ini ada ya. Oke, sekarang kita ke video selanjutnya dulu. Oh, nih jangan-jangan karena double nih. Oh iya 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 iya. Oke oke. Nah, nih baru ada nih. Bentar. Coba ya. Masih penasaran. Masalahnya kalau yang ini nggak bisa, berarti ntar selanjutnya nggak bisa ya. Yo, nggak ada juga suaranya goib. Ya udah kita lupakan ya kalau suaranya goib ya. Oke. Ya sudah, jangan dipaksakan. Mau gimana lagi? Oh, ada audio setting. Output audio. Test speaker. Spatial here. Dah kita lupain aja nih. Suara tidak penting ini ya. Kita mau lanjut ke video selanjutnya. Lama-lama diulang saya ikutan mengek. Bentar. Ada video apa lagi di sini? Oh, ini ada satu video yang ajaib lagi ya. Jadi bukan yang kedokteran, tapi ini video ajaib yang bisa menghibur kita terakhir kali ini ya. Jadi sebelum kita closing malam ini, kita mau menonton video yang ajaib ini ya. Boleh semuanya disimak nih. Semoga ini sih harusnya ada suaranya karena sering aku play ya. Yang udah ikutan kelas aku pasti tahu banget nih ada video ini udah dari zaman kapan tahu dan ini viewsnya itu 30 juta views kalau nggak salah ya. Dan videonya rese banget lah. Pokoknya videonya rese banget. Ntar. Konten bikin emosi, betul. Kelihatan nggak sih? Yang baru-baru belum pernah lihat kan? Kelihatan, oke. Yuk. 3, 2, 1. Istrinya papa mertua dari suami aku ngidam banget sama Apa hooknya apa? Hooknya apa? Hooknya apa? Istrinya? Istrinya siapa? Istrinya? Aha. Istrinya papa mertua dari suami aku. Jadi siapa? Ribut, ribut, ribut. Ribut, ribut. Jadi siapa? Istrinya papa mertua dari suami aku. Jadi siapa? Mama aku. Siapa lagi? Ribut, 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 ribut. Ribut, jangan gak ribut. Ribut semua, ribut. Nah, nah kan? Nah, siapa kan? Itulah yang dibikin makanya ya bikin konten yang begini biar ribut orang gitu loh.
Masa nggak ribut? Apa yang rame konten kita? Capek-capek hanya dapat hikmahnya saja. Ih, dah lanjut dulu ya. Dari ulang nih. Yuk. Istrinya papa mertua dari suami aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Sebagai menantu yang baik dan sayang banget sama mama mertua, jadi kali ini aku bakalan bikinin cemilan dari olahan es krim goreng. Lanjut buat es krim yang udah Videonya mana emang nggak kelihatan? Belum di-share. Aduh, kocak banget malu muka gue ya. Emang enak. Emang enak. Nontonin muka gue ya. Oke, yuk. Dah, ulang. Ya, 3, 2, 1. Ah. Istrinya papa mertua dari suami aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Sebagai menantu yang baik dan sayang banget sama mama mertua, jadi kali ini aku bakalan bikinin cemilan dari olahan es krim goreng. Lanjut buat es krim yang udah digoreng, di sini aku tuangin ke dalam wajan yang berbeda dan aku tambahin secukupnya minuman kayak gini. Lanjut, kalau misalnya udah dituang, di sini aku udah punya gula merah yang aku tuang secara perlahan dan di sini tuh aku pakai sekitar 5 butir aja. Selain itu juga di sini aku pakai jelly plain powder kayak gini ya guys. Kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung dimasak sampai mendidih. Sambil nunggu mendidih, di sini aku udah punya perkacangan yang bakalan aku timbang ya guys. Aku udah punya kacang merah, kacang hijau, nah semua kacangnya di sini bakalan aku timbang satu persatu kayak gini dan lanjut ini yupinya bakalan aku tusuk-tusuk. Kalau udah ditusuk dan berbentuk sate kayak gini, langkah selanjutnya ini tuh tinggal langsung disisihkan aja ya guys. Di sini aku simpen dulu ke dalam lemari es dan lanjut buat jelly yang tadi ini bakalan langsung aku suntik kayak gini dan aku tuangin ke dalam gelas. Nah, biar mempermudah di sini aku tuanginnya dibantuin pakai corong merah aja guys dan ini tuh super duper satset banget. Kalau udah dituangin di sini bakalan aku simpan dulu dan jangan lupa di sini aku tutup dulu ya guys biar gak diambil sama mamah mertua. Lanjut, di sini juga aku udah punya semangka yang bakalan aku iris-iris ya guys. Nah, di sini aku pakai sekitar 7 butir semangka aja. Kalau udah dipotongin kayak gini, ini buah semangkanya tinggal langsung disisihkan aja ke dalam baskom dan lanjut berhubung ini udah dingin, buat es krim yang udah aku olah ini bakalan aku potong-potong jadi berbentuk bintang ya guys karena mama mertua request pengen bentuknya bintang kayak gini. Tapi karena aku kurang suka berbentuk bintang, aku bakalan potong-potongnya memanjang kayak gini aja ya guys. Lakukan berulang sampai semuanya terpotong rapi. Kalau misalnya udah terpotong rapi kayak gini, ini tuh tinggal langsung diangkat aja. Sebelum diangkat, di sini aku bakalan sisihin dulu airnya ya guys, karena di sini airnya nggak akan aku pakai. Dan buat kacang hijau sama kacang merah yang udah ditusuk, ini tuh tinggal langsung dikelupasin aja ya guys, karena nanti mama mertua pasti kesusahan pas lagi makan. Gak lupa juga di sini aku tambahin topping yang lainnya. Aku tambahin wong koko sama aku tambahin semangka yang udah aku iris-iris. Biar gak tumpah-tumpah, di sini aku tuanginnya pakai corong merah aja ya guys. Dan lanjut aku tambahin susu kental manis. Belum selesai guys, kalau misalnya semuanya udah dituang kayak gini, ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk aja. Dan lanjut aku tambahin batu es. Nah, karena di sini mama mertua request pengen ditambahin biji selasi, jadi di sini aku bakalan tuangin biji selasi aja. Karena pas aku tuangin pakai sendok bolong susah banget keangkat, jadi di sini aku putusin buat tuangin semuanya aja. Nah, ini dia cemilan dari bahan es krimnya udah jadi guys. Udah scroll banyak nih, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat ya. Dah ya. Jangan marah, jangan marah. Ya kan? Oke. Emosi, emosi, gitu ya. Emosi, sabar, sabar. Oke, jadi tadi itulah. Terus tadi barusan aku baca komen kayak, terus dari tadi nggak ada dikasih tahu cara FYP nih biar AFC FYP datang jangan telat, ya.
udah datang telat nanyain gimana cara FYP AFC. Gue keramasin juga nih, ya kan? Nah, siapa tadi? Kelakuan, ya kan? Terus dari tadi nggak dikasih tahu nih gimana cara FYP. Makanya lagi dikasih tahu gimana caranya bikin konten yang di luar nalar. Jangan normal-normal mulu, katanya mau viral. Ya kan? Kalau ketinggalan, ya udah nonton dari awal sampai habis. Jangan datang-datang. Terus gimana cara FYP? Kan? Cuci muka, cuci kaki, bismika, bismika, ya. Terus dari tadi ngapain nih kita dari jam 7 pagi, jam 7 malam nih kita ngapain? Lagi bahas apa? Lagi ngocehin konten orang kan enggak ya. Jadi gimana caranya supaya teman-teman ini pertama bisa bikin konten yang follow the trend tapi sesuai sama niche masing-masing. Ya kan? Yang kedua, gimana caranya bisa bikin hook tapi apa? Jadi ya kan? Jadi bisa bikin hook tapi apa? Ya yang bisa mengandung kontroversi boleh, ya ekspektasi berbanding terbalik sama realita boleh, ya tadi sesuai sama contoh-contoh dari video ini kan. Makanya tadi dikasih nih contohnya, contoh-contoh video ini. Terus tadi apa lagi? Ya. Jadi ini tutorial yang join the trend sesuai sama niche. Terus apa lagi? Ekspektasi berbanding dengan realita ya, konten-konten halu boleh. Apalagi konten yang menyulut emosi, yang bikin orang berantem, yang bikin orang ribut, suruh voting. Ya kan, suruh orang voting gitu loh. Ya, tim mana? Tim A, tim B, mitos atau fakta, ya kan? Nah, biar orang berdebat di kolom komen. Bikin penasaran ya, bikin lagi konten komedi, bikin lagi konten tutorial yang mau pijet-pijet segala macam kayak tadi sesak napas tapi pakai lagu yang lagunya nggak ke play itu ya. Bikin lagi konten yang spontan gitu ya. Ini kita baru masuk materi hook. Tenang aja, training sama aku tuh 12 jam ya, makanya sesinya sampai April nanti, jadi nggak bisa satu sesi ini hook ya. Nah, nanti sesi depan kita bahas isi konten. Nanti sesi depannya lagi kita bahas lagi call to action. Jadi satu-satu ini aja belum nyampe semua nih. Ada yang mana Neng pencetnya Neng kalau mau bikin video. Allahu Akbar. Iya, kalau training sama aku 12 jam. Ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kalau satu satu sesi training. Jadi nggak bisa. Makanya kalau di webinar itu pasti ya udah per materi. Belum lagi nanti kan kita masuk ke live streaming. Nah, kalau di konten pecah pala. Kalau satu Zoom kayak gini langsung semua. Hook aja remedial, ya kan? Pencet pause bukan lumba-lumba. Bener. Jadi pulang dari sini udah kebayang belum mau bikin hook apa? Mau bikin konten kayak gimana? Ya, mau tetap bikin konten yang estetik-estetik, pakai tripod, atau udah mau bikin konten tuh langsung aja pakai HP, ya kan? Lagi jalan-jalan di Jepang, lagi jalan-jalan di Cina, lagi jalan-jalan di laut, di angkasa, di mana-mana, ya. Jadi jangan sampai dokumentasi-dokumentasi trip AFC itu isinya cuma jogetan doang. Nggak ada konten-konten berguna, ya kan? Jadi ngonten lah ketika kalian lagi trip nih AFC, ngonten. Kalau lagi trip kayak gini biasanya persediaan apa yang harus dibawa untuk yang punya penyakit asma, ya kan? Untuk yang punya penyakit diabetes, untuk penderita apa gitu. Jadi yang relate, ya kan? Ya, diomelin Paniko kalau cuma joget, tetap aja lu joget. Mau diomelin juga tetap aja joget, banyak kok. Percuma, banyak juga tetap, ya kan? Ya. Sekarang kita mau sesi Olimpiade Matematika. Hmm. Jadi yang mau tanya boleh ya. Yang mau tanya kita mau cepet-cepetan jawab. Oke, disiapin dulu pertanyaannya. Berarti tidak mengekang tag yang disampaikan Miss Konten. Gimana sih maksudnya? Captionnya apa?
Captionnya apa ya? Sesuai sama konten, masa nggak sesuai sama konten? Ya, udah ada yang mau bertanya belum nih? Aku mau buka pertanyaan khusus yang mau bertanya, tapi kita mau tebak-tebakan ya. Jadi jawab di kolom komen cepet-cepetan, baru bisa bertanya open mic gitu ya. Oke? Udah siap? Siap jempolnya? Siap. Oke, yuk pertanyaan Olimpiade Matematika. Aku kasih pertanyaan, teman-teman jawab di kolom komen di bawah sini yang jawabannya paling benar dan paling cepat masuk ke laptop aku. Itu yang langsung aku kasih sesi bertanya, ya. Siap ya? 3, 2, 1. 10.000 kurang satu sama dengan hmm, 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 Berapa sembilannya berapa? Berapa? Tiga apa empat? Coba tiga apa empat ya? Oke. Ada Carlson R. Coba bisa open mic nggak? Bisa open mic nggak? Apakah diperbolehkan open mic sama host? Sebentar, saya harus unmute dia dulu. Bentar ya, Miss. Oh iya. Carlson. Halo, Nah, halo, selamat malam. Malam. Ya, Untuk hooknya berarti dia bervariasi juga bentuknya ya. iya. Dia mau bertanya bingung pertanyaannya. Iya, hoki bervariasi ya. Enggak, masih disimak soalnya. Heeh. Masih dicerna. Oke. Jadi kalau misalkan dia untuk kalau dia kalau misalkan kita joget-joget kasih teks gitu, nggak masalah dia kan. Tapi kasih teks di layar gitu, Iya, iya. yang Kayak tadi lebih kan ada sesuai ke ada arah kontennya. ah. Tapi kalau saranku bukan joget-joget sih, lebih ke kayak tadi misalnya gestur gejala kejang-kejang, terus Lebih ke meriang, menggigil, kesurupan gitu loh. gerakan yang mendeskripsikan konten Ya, kita lah ya. ya, Ah. betul. Iya, Kalau yang gestur. kan banyak juga itu joget-joget apa pas transisinya ditaruh teks-teks gitu. Iya, tapi jangan joget, jangan joget. Karena kalau joget, ya itu tadi kan lebih gini, pakai lagu boleh, tapi lebih ke gerakan sih. Misalnya mau cara pijet ketika asam Hmm. lambung kumat, misalnya kayak gini. Tapi kan daripada ngomong kan orang bosen, dengan pakai lagu gitu loh. Nah, atau enggak dia yang apa itu 5 minuman gitu, tapi dia sambil jogetnya sambil mengarah ini ditaruh teks 1, 2, 3. Boleh, Kalau itu boleh. juga bisa dia. Boleh kalau untuk selingan, tapi jangan nyaman, ya. Oke, Jangan semuanya begitu, karena ya nggak akan ada yang datang juga kan kita nyarinya closing. Kalau untuk selingan ya oke lah. betul. Oke, Oke. itu aja. Oke, siap. Ya, Lanjut. Lanjut, ada yang mau nanya lagi nggak? Apa udah? Udah. Ada. Oh, Mena udah siap-siap, Mena. Mena udah naik ke atas genteng nih, Mena nih. Mau jawab pertanyaan. Oke. Yuk, pertanyaan selanjutnya ya. Jadi yang mau tanya boleh siap-siap. Yang nggak punya pertanyaan nggak usah jawab pertanyaan. Mau ngapain sih? Nggak usah ikutan jawab. Ya kan? Yuk, pertanyaan selanjutnya. Bentar, cari yang angkanya jauh ketemu jauh. 5 kali 2.
Ya, ya, 10, 10, 10. Oke, 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 10 ya. Ah, Mena tuh, Mena. Yuk, Mena. Mana? Belum dibuka, Mena. Belum bisa open mic. Angga. Oke, Iya, udah. udah saya Oh, Riksa, oke. udah. Yo. Oke. Miss mau nanya itu kan kalau biasa kan kami enggak iya sih biasa rata-rata kalau bikin yang buat konten itu kan skripnya kita biasa lah ya minta tolong ChatGPT atau kita minta Hmm. tolong Gemini segala macam gitu. Nah, Hmm. terus itu kan nanti kita udah minta nih request hook yang bla 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 bla, terus nanti isi komen tatanannya gitu. Terus pas tiba di bagian hook nanti tuh dia ngasih ada dua ada tabelnya gitu, Miss. Yang pertama itu visual, yang keduanya itu yang apa sih? Apa yang diucapkan gitu. Ya. Nah, tapi tulisan yang di visual dan yang diucapkan itu tuh beda. Jadi nanti yang kita omongin itu tetap kita omongin yang diucapannya, visualnya tetap kita tongolin di atas atau gimana? Untuk dijadiin hooknya. Oke, jadi hook itu kan sebenarnya ada dua ya. Ada hook visual, ada visual hook, ada kata-kata doang gitu ya. Nah, Mm, visual hook ini tuh lebih apa ya? Lebih susah untuk diimplementasikan lah. Lebih mm, susah untuk dipraktekin. Kalaupun dipraktekin belum tentu berhasil. mm, Ya kan? Jadi ya udah kalau misalnya hooknya nih suruh zoom apa gitu kan, itu masih oke lah. Tapi kayak suruh tabrak apa, nah itu kan kayak nggak mungkin. Suruh pecahin apa, itu kan nggak mungkin. Sebenarnya kalau kata-katanya udah relate banget, ya udah aja sih. Nah itu tadi ya, kalau misalnya kita minta sama ChatGPT dan sama Gemini, biasanya dikasih hook-hook itu yang memang hook dari konten-konten yang viral. Sedangkan hook dari konten-konten yang viral itu akunnya adalah akun-akun besar yang memang udah viral gitu. Jadi mm, ketika kita yang pakai it doesn't work. Kayak nggak ngefek di gue. Nih hook apaan gitu loh. Kayak hooknya general banget. Biasanya hook-hook dari ChatGPT ya itu kayak apa cuma gue doang gitu kan. Kayak kaget mm, banget gitu kan. Jadi bener-bener mm, standar banget. Nah, makanya tadi hook yang paling relate adalah hook yang memang sesuai sama yang dialami si target audiens kita. Gitu. Itu adalah udah daripada bikin hook yang ajaib-ajaib tapi nggak mempan, ya udah hook yang paling relate yaitu yang memang dialamin sama si pasien, ya, yang dialamin sama si target audiens kita. Udah itu aja. Jadi lebih baik kalau hook itu memang kita yang pikirin sendiri. Ide kontennya minta sama ChatGPT supaya nggak habis-habis gitu. Tapi kalau hook nggak bisa. mm, Biasanya gini, ide kontennya nih dapat nih dari ChatGPT ya kan. Misalnya mm, gejala asam lambung gitu. Nah, kita relatein lagi sama diri sendiri. Oh, gue biasanya gejala asam lambung nih. Gue biasanya kalau lagi nyetir terus gue sendawa-sendawa terus gitu. Ya mm. kan, misalnya kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan itu pun bukan yang dialami sama banyak orang mungkin. Nah, kita balik lagi. Kalau di gue itu biasanya kayak gini gitu. Oke. Nah, Ya. terus itu kalau misalnya kita bikin kontennya itu nggak cuman hooknya yang kita bikin sarkasme gitu, Miss. Kayak jadi dari hook isi itu isinya kita bikinnya sarkasme, baru nanti paling di CTA-nya isinya kayak ya kalau emang belum ngerasa penting ya udah lanjutin aja terus. Saya kayak gitu loh. Kayak gitu tuh bisa nggak sih? Bisa tapi eh Kayak orang misalnya kan ngiranya gagal ginjal enggak. nih. Iya 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 paham paham. Tapi orang Mm-mm. ngiranya jadi kayak beneran gitu. Orang ngiranya kita lagi serius gitu. Mendingan udah di hook aja. Jadi takutnya Oh, malah nggak nyampe gitu. oke, Pesannya berarti malah kita nggak nyampe. batasin di hooknya aja ya yang Iya, sarkas. Oke, oke. iya. Oke deh, thank you, Miss. Oke. Yo. Ada lagi? Sudah? Promnya apa? Jadi gini ya, kalau ngomong sama ChatGPT itu kayak ngomong sama karyawan, ya, jangan kayak ngomong sama Google. Berikan ide konten seputar asam lambung, itu mah anak SD.
Ya, jangan. Jadi kalau ngomong sama ChatGPT itu kasih tahu kita tuh profilingnya apa gitu. Saya adalah siapa, saat ini sedang ngapain, ya kan? Terus punya gejala apa, terus minta bikinin ide konten seputar apa, karena apa gitu loh. Ya kalau bisa 5W1H gitu. Jadi bener-bener dia ngerekam ya profil kita, terus besok-besok kalau kita minta lagi, ya udah dia udah sesuaiin. Ya, jadi jangan pokoknya kayak minta sama karyawan, kalaupun jelek gitu, jelek, udah kasih tahu jelek. Cari hook yang lebih relate lagi. Kalau nggak relate, ini nggak relate, terlalu general, cari lagi gitu loh. Ya, jadi kayak ngomong sama karyawan bener, kalau jelek jelek gitu. Jadi jangan kayak ngomong sama Google zaman dulu, ya. Ada lagi, Chat GPT apa sih Neng? Nah, lu. Mana? Mana yang haho-haho Chat GPT itu apaan? Nah, kan? Maaf Miss mau nanya, aku kan baru masuk nih, hook itu apa ya? Udah baru masuk bertanya lagi. Ntar nonton rekaman ya, Yusuf ya. Ntar se-Indonesia nih, se-Indonesia nih bubar nih gara-gara kamu. Promnya apa? Tadi udah dikasih tahu promnya ya. Oke, sudah. Ada lagi? Ada lagi? Udah ya. Mau. Udah Silvi aja yang mau nanya, Silvi aja. Yang lain nggak ada. Oh ya udah, kalau banyak yang masih mau tanya ya udah kita tebak-tebakan lagi ya. Kita mau tebak-tebakan lagi ya. Hitung-hitungan lagi deh biar cepet aja. Ya, yuk. Kita ibu kota Indonesia. Capek banget gua. Ya, kita tebak-tebakan lagi aja. Yuk. 4 kali 5 sama dengan. Hmm. Hmm, 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 hmm. Gercep amat. Zaki Zahir. At Freedom Zahi Zakir. Zaki Zahir. Mana? Ih, matematika saya nggak lulus. Remedial. Remedial. Tuh. Mana? Ask to unmute. Oke. Nah, Halo, harusnya udah. Ya, Miss Konten, ya, langsung aja. Kalau siap. kita ikut trending, kayak contohnya ada trending-trending yang terkini lah sekarang. Hmm. Tapi gimana nanti kalau, kan kontennya terus dalam kita punya TikTok kan? Hmm. Nanti kalau sudah tidak trending lagi, gimana tuh konten gitu? Kalau contohnya 1 tahun dari sekarang, jadi mungkin sudah gimana? Jelas tak? Enggak. Oke, kalau contohnya konten apa yang trending sekarang ya? Kalau di Indonesia? Kalau di Malaysia itu contohnya matcha dan kopi gitulah, pilihan matcha dan kopi gitulah. Jadi kita Oke. buat konten berkaitan dengan AFC tentang matcha dan kopi. Oke. Kan konten itu kan masih diam dalam kita punya VTT kan. Ya. Nanti 6 bulan dari sekarang orang kata norak sangat ni sudah enggak trending lagi. Gimana tuh? Oke. Harus kita hapusin ataupun apa waktu dia sudah enggak trend lagi. Itu aja. Thanks. Oke. Jadi gini ya, bahkan konten kita yang udah setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu masih tetap disebarin sama TikTok sampai hari ini gitu. Jadi ya nggak masalah. Ya, jadi kalaupun kita ngonten yang sesuai sama trending topik hari ini, ya masih disebarin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, nggak masalah gitu loh. Bahkan kalau ternyata misalnya kayak kita ngomongin Coldplay nih, ternyata 5 tahun lagi, 6 tahun lagi akun kita masih ada, kita masih di AFC, terus Coldplay-nya balik lagi ke Indonesia, ini konten akan naik lagi gitu. Terus kita dapat traffic lagi gitu. Jadi emang kalau di TikTok justru itu benefitnya. Kayak kita tuh bikin konten sama aja kayak kita menabung traffic, menabung audiens, bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun konten kita udah pernah dibikin, itu tetap disebarin.
Ya, jadi kayak kita pelihara tuyul. Kalau aku bilang di AFC itu kita lagi bikin konten itu kayak kita pelihara tuyul. Ya, walaupun udah dibikin setahun lalu, 2 tahun lalu, nggak ada yang namanya basi, nggak ada yang namanya norak, nggak ada yang namanya ya udah aja salah, nggak ada yang salah gitu. Justru kalau kontennya naik lagi bagus aja, nggak harus dihapus. Justru ya sayang kan, trafficnya sayang gitu sih. Yang mungkin dikit lagi, kalau konten itu yang sudah lama, mungkin konten yang setahun yang lalu, kita mau naikin lagi harus komen-komen ataupun gimana? Harus dimasuk dalam story atau di-upload dalam story atau gimana? Boleh kalau mau di reshare paling di story aja sih. Kalau komen-komen juga kalau nggak naik ya tetap nggak naik. Oke, thank you. Yuk, gitu guys. Ada lagi guys? Sudah ya. Kan kita buat konten tiap hari. Oke. Kalau konten kita nggak naik, apakah perlu kita hapus? Apa kita biarkan aja? Rina, kalau setiap konten sepi terus kamu hapus, terus konten kamu mana? Emang tiap upload kontennya rame? Pede banget. Enggak gitu konsepnya ya. Justru konten kita itu sepi, kita nggak tahu konten mana yang ternyata setahun lagi, 2 tahun lagi itu viral gitu. Jadi kita nggak tahu konten mana yang bisa bikin kita cuan duluan, konten mana yang bisa bikin kita viral duluan. Kalau setiap konten yang viewsnya jelek, terus kita hapus, mana konten kita? Ya kan? Ya, jadi nggak gitu konsepnya. Jadi ya udah aja biarin, itu pasti konten akan naik kalau relate. Sedangkan kalau yang viewsnya jelek, ya biarin aja jelek. Antisipasi biar nggak kena ban udah lewat ya, udah kita bahas Senin kemarin. Oke, yang bahas apa namanya kemarin tuh pembatasan, pelanggaran, udah kita bahas Senin kemarin. Coba tanya aja rekamannya di mana. CTA terbaik ya tergantung kontennya, nggak ada CTA terbaik, tergantung kontennya. Kalau kontennya nggak conversion ya nggak conversion, mau disuruh beli check out sekarang pun kalau nggak banget kontennya ya orang nggak beli sih. Mau call to actionnya apapun itu orang nggak beli tetap. Ya jadi nggak ada call to action terbaik tuh nggak ada, tergantung konten kamu gimana. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, ada lagi. Miss konten tolong dicek hooknya bener nggak? Ribut, 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 ribut. Siapa lagi yang mau dicek hooknya? Coba. Yang dari jam 7 malam di sini, ya kan, nggak dicek juga sama gue. Tiba-tiba dia dateng nge-share link minta dicek, ribut, ribut, ribut semua. Nah, kan? Ribut si Indonesia ribut, jangan nggak ribut. Ya. Oke, segitu dulu dari aku. Oke, jadi sekarang aku kasih PR semuanya. Yuk, dicatat. Sekarang, tuh, aku sudah dari jam 7, sayangku, cantikku, emosi juga gue, gitu, kata yang lain ya. Ribut aja yuk kita yuk, gue juga mau dicekin, gitu kan. Sekarang PR-nya adalah bikin konten yang sesuai hooknya dari contoh yang tadi udah kita bahas ya. Nanti minggu depan kita review konten mana yang berhasil FYP akan kita bahas di sini ya. Baru share linknya. Jadi yang di bawah 10.000 views mohon maaf banget ya masih gagal. Tapi yang udah berhasil di atas 10.000 views kita bahas bareng-bareng buat belajar bareng-bareng. Jadi kita bedah konten minggu depan, oke? Jadi yang lain itu bisa juga belajar dan remake dari konten yang udah berhasil ini, ya. Jelas ya? Ada hashtag khusus nggak? Ada hashtag-hashtagan? Oke, yuk. Gagal ginjal, cuci darah seumur hidup, mitos atau fakta? Boleh aja, ya. Jangan dikasih tahu di sini, langsung bikin. Ntar dicolong orang. Dia yang viral, ya. Yuk, sekarang dicatat ya mulai hari ini sampai nanti Senin depan kita ketemu Senin besok atau Senin depan lagi ya, enggak ya? Kayaknya masih ini deh, bentar saya masih cek ya? ya. Nggak apa-apa, Ya. Miss, itu yang kuesioner dulu, saya share linknya nih ya. Nah, coba. Sekalian Mana? Miss yang menjelaskan, ya kan? Ya. Tuh, teman-teman, saya Oke, sembari cek jadwal. Jadi ini ada link ya yang harus diisi wajib sekali ya. Ini dari TikTok Shop by Tokopedia. Kalau tidak diisi saya tidak boleh ada di sini.
Jadi teman-teman semua isi ya. Jadi ini adalah sebagai bukti kalau hari ini saya sudah memberikan training untuk AFC dan semua teman-teman yang ada di sini ya. Jadi kalau udah isi langsung disubmit. Itu aja sih kayak sebagai tanda kehadiran saya tidak gabut submit gitu kan. Udah itu aja. Jadi kalau teman-teman nggak isi ya udah mungkin besok-besok kayaknya udah nggak perlu AFC lagi ya, kayaknya pindah tempat aja gitu, kata TikTok. Ah, udah cukup nih AFC nih, kayaknya udah nggak ada feedback lagi gitu ya. Lo pakai Lark tuh, ya ini kan TikTok Shop by Tokopedia ya. Karena aku adalah trainernya TikTok Shop by Tokopedia, jadi setiap aku ngisi training, teman-teman diminta untuk ngasih feedback form kayak gini ya. Jadi yang belum isi wajib banget diisi, jangan sampai nggak diisi. Kalau nggak diisi, minggu depan gak usah ikutan lagi. Oke? Miss, Nah, ini kita ketemunya nanti di 2 Februari. oh oke, berarti Senin depan kan absen kan? Ya, Berarti aku absen kasih dulu. PR. Ya, jadi PR-nya Nah, itu ya, dengerin ya. Kita PR-nya adalah bikin satu konten, tapi aku masih fokusin ke hook-nya dulu, belum ke isi kontennya. Isi kontennya masih bebas aja, tapi hook-nya dan ide kontennya itu masih berasal dari contoh video yang hari ini ya. Jadi teman-teman punya waktu 2 minggu untuk praktek. Video mana yang berhasil FYP, nanti kita akan review tanggal 2 Februari, kita bedah akunnya, kita bedah kontennya. Ya, jadi boleh share link kayak tadi. Kita lihat nih, yang berhasil tembus di atas 10.000 views, artinya itu adalah hook yang berhasil. Video yang relate dengan target audience, baru nanti kita bahas. Ya, jelas ya. Jadi jangan sampai nggak dipraktekin, jangan sampai nggak dibikin. Nanti kita ketemu lagi tanggal 2 Februari, jadi teman-teman punya waktu 2 minggu untuk trial and error. Nanti mungkin akan dibagikan link si Zoom yang ini. Gitu aja dari aku. Ya, terima kasih. Ya, kalau mau Bismika silakan. Gitu aja, Angga. Makasih ya. oke, thank you Miss Konten. Thank Itu you. aja, teman-teman. Kita absen dulu minggu depan, jangan kangen dulu ya, karena kita akan lanjut di Februari, di 2 Februari dan seterusnya. Nanti kita di minggu depan ini kita ada training by member AFC dulu. Nah, jujur saya belum ketemu kayaknya. Kayaknya besok baru saya nanti infoin ke kalian ya siapa ya. Apakah akan bahas tentang bisnis AFC kah, ataukah akan bahas tentang TikTok juga atau online bisnis atau gimana gitu ya. Oke, itu aja kayaknya. Terima kasih. Oh iya, untuk rekaman juga saya mau kasih tahu ya, banyak banget yang chat saya untuk minta rekaman ya. Jadi gini teman-teman, rekamannya ini setiap habis acara ini udah pasti eh, akan nggak ada lagi di Facebook. Tujuannya apa? Tujuannya bukan nggak boleh buat belajar ya, justru biar lebih semangat lagi kalian kalau belajarnya udah tahu tuh jam 7 malam setiap hari Senin misalkan lagi ada jadwal Miss Konten, kalian masuk untuk biar bisa belajar, bukan kayak kapanpun kalian bisa nonton apa segala macam gitu, karena itu nanti ujung-ujungnya kan akan jadi arsip AFC aja ya. Saya ada rekamannya segala macam, cuman kalau untuk dipublikasi gitu kita langsung, saya nggak tahu sih dihapus atau di-hide gitu ya, cuman intinya kayak begitu deh. Jadi untuk biar acara ini lebih ramai lagi dari biasanya gitu ya teman-teman. Jadi jangan telepon-telepon saya jam 1 pagi, jam 12 malam yang saya nggak tahu baru pulang kerja lah atau baru di rumah lah gitu ya. Kayak, Pak, saya tadi ketinggalan, mana ya rekamannya? Nah, itu ya saya udah jelasin barusan ya. Oke. Bisa Japri minta rekaman Senin kemarin nggak? Enggak, Pak, untuk arsip kita aja itu dan untuk laporannya Miss Konten kan. Gitu. Oke, selalu ikut tapi belum connect full ilmunya. Tenang, nanti akan dijelasin pelan-pelan sama Miss Konten ya kan. Ini makanya kita step by step teman-teman. Oke. Mana link absen? Nih saya share lagi ya teman-teman, kita bantuin Miss Konten juga ya buat laporan. Stop aja Tas. Stop record aja. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di acara minggu depan bersama member AFC. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat ngonten.